Kurang semangat salamnya. Kau udah makan ya ha? Ustaz minum lagi ha? Belum makan. Kurang semangat. Kayaknya pakai pantun gitu dulu ya kan? Cocok? Cocok? Jangan lupa cakepnya ya. Kalau kau ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Kalau kau ingin mendapat rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya Ustaz duduk apa berdiri nih? Berdiri. Hah? Ada nang duduk, ada nang berdiri. Yang betul ini? Berdiri saja Ustaz ya. Ustaz berdiri saja lah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama memiliki nikmat anak-anak soleh dan solehah. Ini nikmat bu, nikmat nih pak. Kalau mampu bapak dan ibu membuat mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, nanti ketika kita telah tiada, setiap amal kebaikan yang mereka kerjakan akan mengikis satu dosa kita di dalam kubur. Maka sungguh sangat merugilah orang tua yang tidak menjadikan anak-anaknya anak yang saleh dan solehah. Yakin bapak dan ibu tak ada dosa? Ada di sini yang tak ada dosa? Jangan angkat tangan dulu. Ada? Ada yang tak berdosa di sini? Kalau ada, betul ini berdosa sama dia. Mengapa? Tak ada satu manusia di dunia ini yang tak ada dosa. Semua pasti punya dosa masing-masing. Karena kita punya dosa, maka jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka lah yang bisa mengikis dosa-dosa kita. Satu huruf yang mereka baca, karena sebab kita antarkan ke sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan agama, maka satu dosa yang akan dikikis dari diri kita. Maka nikmat, bersyukur kita atas nikmat Allah ini. Bersyukur kita karena Allah memberikan kita anak, dan cara bersyukurnya ialah menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Dan karena itulah makanya ibu antar ke sekolah ini agar mereka mampu menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kami Pak Bu mengantarkan mereka ke sini karena kami yakin SD inilah
yang bakalan mampu menjadikan mereka anak yang soleh dan soleha, berkat tangan dingin para guru-guru SD Islam At-Tahiriyah di bawah naungan Yayasan Dar Al-Falah. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang tak salawat di sini? Halo. Hei. Salawat kita cocok? Cocok? Sama-sama lah ya kan? Dan Ustaz saja sama-sama kita bersalawat. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Angkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Dar Al-Falah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Islam At-Tahiriyah, yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir untuk menyaksikan ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya muliakan, yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak SD Islam At-Tahiriyah, dan yang saya banggakan para guru-guru tenaga pendidik di SD Islam At-Tahiriyah. Mengapa guru-guru ini saya buat di belakang, di ujung kata-kata penghormatannya? Karena saya ingin mengatakan sesuatu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tenaga-tenaga pendidik SD Islam At-Tahiriyah. Jujur Bu, saya cukup senang, saya cukup bahagia. Tadi saya cerita sama Pak Ketua Yayasan, digotong 14 anak saya, tak ada yang menjadi. Terus dia tak pandai membaca, tak tahu apa. Alhamdulillah, setelah di SD ini semester pertama sudah mulai dia menunjukkan kalau dia bisa. Dia sudah mulai bisa membaca, dia sudah mulai bisa berhitung, dan banyak lagu-lagu anak-anak Islami yang didapatnya dari sekolah SD Islam At-Tahiriyah. Mengapa saya katakan begini? Ayo Bu, Pak, kita dukung program yang ada di sekolah ini. Apa yang dicanangkan oleh Ibu Kepala Sekolah selama itu untuk kebaikan anak kita, ayo kita dukung. Kalau tak ada kerjasama antara orang tua murid dengan guru, maka kegiatan belajar dan mengajar itu bisa terhambat. Saya rasakan itu Bu Pak. Saya mengaji Al-Quran di Jalan Husni Tamrin, menghafal Al-Quran. Jadi saya perhatikan kalau orang tua mau mendukung kegiatan yang kita canangkan, anaknya mudah mendapat. Itu makanya
Saya ajak ibu dan bapak, orang tua, wali murid, ayo kita dukung segala program yang dicanangkan oleh kepala sekolah. Selama itu untuk kebaikan anak-anak kita, ayo kita dukung. Hakikatnya kita antarkan anak-anak kita ke sini karena kita yakin dan percaya tenaga-tenaga pendidik di sini mampu untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau tidak, tak akan ibu masukkan ke sini. Yakin saya, tak akan ibu masukkan ke sini anak-anak kita. Saya selain penceramah di sini juga wali murid dari anak saya Syakila Nur Hafizah Hasibuan. Nah, jadi saya mengajak karena saya sudah mengalami sendiri bagaimana perkembangan anak saya di SD Islam At-Tahiriyah ini. Mari kita dukung program-program yang ada di SD Islam At-Tahiriyah ini. Dan kami juga mengajak kepada tenaga pendidik yang ada di sini, khususnya ibu kepala sekolah, kalau perlu diadakan pertemuan orang tua murid dengan guru. Kita bahas sama-sama apa yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke materi kita, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya anak-anakku, siapa yang tahu ini bulan apa? Bulan apa ini? Oh, bulan apa ini? Ah, bulan apa ini? Itu bulan Masehinya. Bulan Hijriahnya bulan apa ini? Nggak ada yang tahu? Ini kan anak sekarang malas-malas. Giliran Masehi apa lo orang itu? Giliran Hijriah tak anak apa? Inilah parahnya anak sekarang. Kalau Masehi apa orang tuh? Januari, Februari, Maret, April. Bulan Hijriah bulan berapa ini? Bulan Syawal pula katanya, ha? Bulan Syawal. Tak puasa kau? Tak lebaran? Ha? Bulan apa? Rabiul Awal. Jangan tak tahu kita, nak. Harus tahu kita bulan-bulan Hijriah. Ada lagunya ini. Jadi Ustadz kemarin digolak-golai istri Ustadz lah. Ustadz tak pernah ceramah maulid, betul ini. Jadi jangan ibu harap saya lucu-lucu dah, ibu. Tak pernah saya ceramah maulid. Baru inilah saya pun heran kenapa ibu kepala sekolah memilih saya jadi penceramah. Tapi dalam pikiran saya mungkin ini batu loncatannya. Kalau ada yang pertama, insya Allah ada yang kedua ini, kan begitu? Ya bu ya. Ada yang kedua. Jadi kono gola ila Ustad, namanya menghadapi anak-anak pula bu. Ha, tingkah orang tua. Ah, hadapi anak-anak. Jadi gua pikir saya apa lo nak baca. Hendak diajak motan tak kan lagi. Jadi saya hafal sedikit lagu. Jadi kalau tak cocok pun maklum lah ibu ya. Saya ini penceramah motan sebenarnya ibu. Kalau ibu tengok saya agak golak-golak ini terpaksa ini ibu. Ya. Ayo dengarkan dulu. Kita nyanyikan dulu bulan-bulan yang terdapat di kalender Hijriah. Siap? Nanti kalau kalian tahu lagunya, kita ulangi lagi. Kalau tak tahu dah lah. Ustaz saya lah menyanyi. Walaupun tak enak suara Ustaz, nikmati saya lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah,
Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Ada? Oh, ketinggalan lagu Ustaz Jam. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Tak ada. Anak-anakku, oi, 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 oi. Ustaz dah siapkan amplop ini. Ustaz dah siapkan amplop ini. Kalian dengarkan ceramah Ustaz elok-elok. Siapa yang tak elok tak dapat amplop. Mana ini? Ini bisa beli mobil satu ini. Bisa percaya kau? Dengarkan elok-elok. Nanti di ujung ceramah Ustaz, siapa yang Ustaz tanya, tahu dia menjawab, Ustaz kasih amplop. Tapi nang duduklah pula. Kalau nang berdiri dia, tahu pun dia jawabannya tak anda Ustaz. Udah? Doakan elok biar kita mulai ini. Udah? Kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, seluruh umat Islam terkhusus di negara kita Indonesia sangat bergembira. Kenapa? Karena di bulan ini manusia yang paling utama telah lahir, yaitu siapa? Siapa? Ada pula katanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sedangkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar bagi umat manusia. Maka dari itu sangat pantaslah bagi kita untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bentuk kebahagiaan kita, kegembiraan kita ketika hari Maulid Nabi Muhammad itu datang ialah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah makan? Habis kue? Belum? Minta lagi. Ya, nikmat terbesar. Jadi kami harap untuk SD Islam Al-Tahiriyah kalau bisa tiap PHBI diadakanlah begini. Nah, ini sangat bagus. Kalau ada yang mengatakan ta'ah di zaman Rasulullah ini, bid'ah ini, ganti orang betul. Cinta kita kepada Nabi Muhammad tak perlu pakai dalil-dalil. Tapi kalau diminta orang tua ada dalilnya. Mana dalilnya? Nabi Muhammad setiap hari Senin di hari kelahirannya selalu memperingatinya dengan ibadah puasa. Satu. Yang kedua, diceritakan di dalam hadis bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab, tahu kan Abu Lahab? Tahu tidak? Tahu tidak? Siapa Abu Lahab? Nah, itulah. Tahu, tapi ditanya soalnya siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu kawannya Abu Gosok. Kalau saat ini ada orang buat kebaikan, ada nang ribut, Abu Gosok itu. Kalau masa zaman Rasulullah, Abu Lahab. Kalau sekarang Abu Gosok dibuat nang elok, ribut dia Abu Gosok itu. Nah, perhatikan aja lah, kalau ada nang elok-elok dibuat,
ribut dia, Abu gosok air depan. Diceritakan di dalam hadis Abu Lahab setiap hari Senin diringankan Allah siksanya. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, dia paling gembira. Saking gembiranya, dimerdekakannya hamba sahayanya, dimerdekakannya budaknya. Siapa itu? Suwaibah, yang kemudian menjadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab inilah makanya Allah berikan keringanan siksaan bagi Abu Lahab setiap hari Senin. Abu Lahab saja, musuh utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Konon lagi kita yang betul-betul umat Nabi Muhammad yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentu Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Jadi usah pala orang cakap-cakap nang bid'ah berarti kamu lagi bid'ah. Usah pala didengar bu. Ajak anak keluarga kita, sanak saudara untuk menghadiri peringatan Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di masjid-masjid, di masyarakat-masyarakat. Datangi. Gak usah pala didengar cerita orang. Cocok? Cocok? Cocok tidak? Betul lah. Betul. Nabi Muhammad lahir pada hari Pintar. Kamu doakan elah amplop ini. Doakan elah ya. Nah. Pulang kamu tak boleh kamu mobil ini. Doakan elah. Nabi Muhammad lahir pada hari tanggal tahun kita ulangi. Nabi Muhammad lahir pada hari tanggal tahun. Siapa nama Omar Nabi Muhammad? Siapa Omar Nabi Muhammad? Fatimah pula katanya. Mana nang botol ini? Aminah, Fatimah. Amin. Aminah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ayahnya? Jangan salah. Jangan salah ya. Nanti tanya orang Abu Lahab katanya. Mana bawa? Dikira orang itu dapat SD ini, padahal orang ini salah dong. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Jangan tak tahu ya. Nabi Muhammad lahir ke dunia ini pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Ada yang tahu? Ada? 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 Dengarkan. Dikatakan tahun gajah karena pada masa itu Raja Abraha. Siapa nama rajanya? Siapa? Abraha. Hiri dia melihat Ka'bah. Tiap tahun didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah untuk mendatangi Ka'bah. Pasal dia dibangunnya lah gereja
yang mewah, yang indah, yang pada saat itu tak ada tandingannya. Udah tak bangun, berharaplah dia orang-orang dari penjuru Arab itu datang ke gereja yang dia bangun. Namun tak ada juga datang, tak ada juga datang. Mak, cocok lah ini katanya. Kalau nang bagi ceritanya, wancuk ke Ka'bah. Dibawanya lah tentara bergajah, gajah nang bosan-bosan untuk menghancurkan Ka'bah. Belum sampai di kota Makkah, Allah kirim burung ababil. Burung apa? Jangan burung perkutut ya. Burung ababil. Burung apa? Burung ababil. Dikirim Allah burung ababil membawa batu yang berasal dari neraka, ya, yang berasal dari tanah yang terbakar. Satu di bahunya, dua di kakinya. Burung yang berbondong-bondong ini melemparkan batu tersebut ke pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha. Akhirnya pasukan gajah Abraha hancur berantakan, hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Begitulah kuasa Allah untuk menghancurkan sesuatu yang ingin merusak Islam. Dan pelajaran yang dapat kita ambil, jangan hina. Apa yang dapat kau, itulah yang terbaik untukmu. Jangan iri. Ini kadang-kadang orang beli AC, awak nang kedinginan. Orang beli kompor gas, awak yang kepanasan. Jangan ya, jangan deh ya, jangan ya deh ya, jangan. Orang beli AC, dia nang gemeteran. Orang yang beli gas, dia yang orang yang beli kompor gas, dia nang kepanasan. Ya, jangan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada dirimu adalah yang terbaik. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah meminta kepada Allah yang aneh-aneh, karena sesungguhnya Allah telah tahu apa yang terbaik untuk kita. Lihatlah Abraha tadi, udah elok gereja tadi, kenapa lagi hendak dihancurkan Ka'bah tuh? Akhirnya dia sendiri yang hancur. Oh bu, adanya lagi di situ? Ada. Udah dapat kue bu? Kalau tak ada, saya tenang. Udah dapat? Nanti bu, ibu cek. Gak usah kalau ibu ke mantri udin. Siapa orang yang punya penyakit hati, itulah yang paling cepat datang penyakit. Tak percaya bu, buktikan cakap saya. Orang yang punya penyakit hati, itulah yang paling cepat datang penyakit pada dirinya, terutama penyakit diri. Gelisah saja dia, gelisah saja dalam gas. Apa nggak naik dalam tingginya itu? Kalau nggak naik turun. Ini kalau ibu itu, nampak itu tetangganya begitu. Ya. Nanti cek orang yang punya penyakit hati, itulah yang paling banyak penyakitnya. Tapi tengok orang yang lihat orang punya mobil baru, alhamdulillah, tetangga itu punya mobil. Orang yang punya kereta baru, alhamdulillah, terulitnya kereta itu. Itulah yang paling sehat. Kalau ibu sama bapak tak percaya apa yang saya bilangnya, nanti cek. Ayo dulu kita cek gula ibu dulu. Mana nenek? Kita cek dulu kolesterol. Kita cek dulu asam urat.
Dosanya itu. Ya Bu ya, jadi penyakit hati ini kalau bisa kita hindarkan, apalagi sudah menjelang masuk umur. Jangan udahlah makanan tak terkendali, hati pun makin jadi, cobalah ditanam gitu. Ya Bu ya, cocok Bu? Cocok. Kalau tak cocok tuh biasanya begini. Udah. Tapi di sini tak ada. Saya yakin ibu-ibu di sini, ibu-ibu solehah. Ya di sana itu Bu, di sana. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu punya 7 anak. Berapa anak Nabi? Berapa anak Nabi? Tak salah itu. Berapa anak Nabi? Saya kemarin dapat lagu dari si Sakila itu. Tak tahu, saya tak tahu lagu ini Bu. Anak saya itu dapat di mana kau dapat? Islam At-Tahiriyah, Masya Allah. Luar biasa sekolahan. Jadi Bu, tahun ajaran baru ini, ajak Bu tetangga kanan kiri diajak di sini. Jangan tak diajak. Banyak pengetahuan anak saya sebaik masuk ke SD ini. Jadi katanya begini lagunya. Dengarkan ya, kamu tahu ini yakin saya. Karena saya dapat dari kawan kalian si Sakila. Nanti ikuti ya. Anak-anak Nabi. Masya Allah. Di situ aja kan? Sekali lagi. Anak-anak Nabi. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, pertama Muslim, supaya bumi masuk Fatimah. Masya Allah. Udahlah, mereka saling mewakili lagunya Bu. Tak pala lagi saya nyanyi, udah tahu itu. Karena saya pun dapat dari anak saya Sakila. Dapatnya dari mana kau dapat nak? Dari ustazah katanya. Masya Allah. Makasih ya Bu ya atas bimbingannya. Insya Allah Bu, saya yakin Bu, tahun ajaran baru ini berlimpah kita. Amin. Cocok. Cocok. Jadi jangan tak tahu kita nama anak-anak Nabi. Kembali ke laptop. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Adalah seseorang yang patut kita contoh, yang patut kita tiru perbuatannya. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang tahu artinya? Ada? Tak ada ya? Artinya sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang baik. Ada sesuatu yang patut dicontoh, yang patut ditiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Apabila kita tiru perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya kepada kita kebaikan itu datang, akan tetapi juga bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain.
orang-orang yang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharapkan datangnya hari kiamat, dan yang banyak menyebut nama-nama Allah, maka wajib bagi dia untuk meniru, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak akan mampu mengikuti 100%, mencontoh 100%, minimal kita sudah berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Nabi Muhammad itu terdapat budi pekerti yang agung. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri Muhammad itu telah ada budi pekerti yang agung. Sudah ada budi pekerti yang mulia, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat? Betulah. Saya udah kepanasan gitu. Hah? Hah? Semangat lagi? Ibu-ibu, apa kabar? Masih ada di sana kan? Masih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran yang berjalan. Adakah cacat di dalam Al-Quran? Adakah sesuatu yang buruk di dalam Al-Quran? Tidak akan pernah kita temukan satu hal yang buruk dari Al-Quran. Maka itulah dikatakan Aisyah bahwasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan Al-Quran yang berjalan. Ya Bu ya, Al-Quran itu hebatnya begini. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengubah isi Al-Quran. Tapi Al-Quran mampu mengubah hidup manusia. Tak ada projo Bu baca Quran. Susah Ibu baca Quran. Tak sayang suami Ibu sama Ibu baca Quran. Yang belum ada jodohnya baca Quran. Al-Quran itu jawaban dari setiap masalah hidup kita. Asal kita yakin dan percaya, maka insya Allah semua permasalahan hidup kita akan diselesaikan oleh Al-Quran. Yakinlah. Jadi dari sekarang usah galau-galau. Bapak itu nanti agak lain sedikit baca Quran. Kalau perlu bacakan Yasin telinga tuh Yasin. Punya kau kira aku udah mati betul pula. Ya, baca Quran. Anak-anak kita nih Bu, yakin saya ini semua anak soleh dan soleha, tapi kadang-kadang ada juga yang lasaknya nggak ketulungan, yang payah juga dikasih tahu baca Quran. Baca saya Quran. Ada dulu pengalaman orang tua saya mencari jodoh ke dia. Oh Pak, aku pengen menikah tapi belum dapat jodohnya. Tapi kalau bisa lah pula jodohku nih habis Quran, pakai jilbab, muslimah lah. Itu aja nih harapanku, tak pala banyak. Apa kata orang tua saya, kau khatamkan satu Al-Quran dengan satu niat, insya Allah dikabulkan Allah doamu. Baru lagi 15 juz datang jodohnya. 15 juz datang jodohnya. Ada yang jomblo di sini? Ada.
Ada, oh, kira udah angkat tangan ibu itu tadi, lah. Pengen mengangkat tas jawabannya. Kupikir ibu itu jomblo tadi. Ada yang jomblo sini tidak? Itu. Jilbab hitam. Jomblo kata kawannya. Nanti kalau udah menikah itu amal. Tidak, tak mau nikah. Kalau tak mau nikah pula dia katanya udahlah. Jadi Al-Quran itu adalah jawaban dari setiap masalah kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini diutus Allah ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Bagaimanalah ibu melihat anak-anak muda sekarang? Jauhkah merosot akhlaknya atau semakin baik? Jauhkah merosot akhlaknya atau semakin baik? Saya ingat Bu, tahun 90-an SD lagi saya, guru saya di depan saya berjalan, kan berjalan ini, sampai mereka tak nampak lagi, tak kami lewati loh. Tak kami lewati orang, tak kami potong orang. Tahu anak sekarang lewat awak di gebernya. Ada lagi Bu, murid saya nih mengaji dari Koci. Dari Koci kalau tak salah saya kelas 3 atau 4 SD. Tamatlah dia kelas 1 SMP tak mengaji lagi. Jumpa di jalan, apa dipanggil saya? Bang. Bayangkan ibu lah tuh anak sekarang. Saya guru mengaji dipanggil Bang, begini gayanya. Bang, katanya. Begitulah merosotnya akhlak anak-anak sekarang. Belum lagi kalau kita nanti keluar, ibu nanti keluar tengah-tengah malam masih ada yang berjilbab, berceng-cengan, nongkrong di kedai kopi, di coffee shop, masih ada lagi Bu. Itu harus jadi perhatian kita bersama. Jadi salah satu misi utama Rasulullah ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka dari itu kita bantu, kita lanjutkan estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Aku belum mampu Ustaz, kalau Tanjung Balai tak lalu, aku bukan wali kota. Kalau belum mampu wilayah Tanjung Balai ini, minimal kita mulai dari keluarga kita. Jangan nanti anak-anak kita yang remaja-remaja itu datang laki-laki ke rumahnya, kita sambut elok-elok. Jangan. Sementara bawa martabak dia, mau kemana kau? Hendak malam mingguan Pak. Tidak. Ini ada martabak apa belum? Ini ibu-ibu pun kadang-kadang menyalah juga. Jangan dikasih Bu. Anak-anak kita itu dibawa jantan. Saya selalu ingat pesan guru saya Pak Misman namanya waktu aliyah. Kalian perempuan katanya, pernah kalian beli buah-buahan ke pajak? Oh apa kata aku? Macam mana lah kalian tengok kalau ada orang beli buah-buahan ke pajak? Dipegangnya Pak, diciumnya, kalau cocok rasanya dibelinya, kalau tidak letaknya lagi. Begitulah perempuan kalau tak menjaga harga dirinya. Kalau kalian ingin menjadi perempuan yang baik, jadilah seperti buah-buahan yang dijual di supermarket, di mall, dibungkus cantik. Cium-cium lagi. Kalau mau boleh terus. Begitu. Kalau cocok pinang terus. Jangan menunggukan kejadian kecelakaan dulu. Nah, jangan. Itu harus menjadi perhatian kita bersama. Dimulai dari lingkungan keluarga kita. Mari kita sambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jam saya Bu? Boleh sampai mana Ibu? Hilang.
Boleh sampai jam berapa saya Bu? Udah mau apa? Terakhir. Kasihan juga untuk kepanasan. Ibu pun dapat tak botak, aku tengok ada jumpa bapak di tengah. Entah apa pun ibu tengok bapak itu. Terakhir, salah satu akhlak Nabi Muhammad yang patut untuk ditiru di zaman sekarang ini ialah menghormati orang tua, terkhusus ibunda kita. Suatu ketika datang sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah," ditanya ini, "siapalah yang patut kuhormati, kumuliakan?" Kata Rasulullah, "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka," ibumu. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Abu," ayahmu. Jadi derajat ibu dibandingkan bapak itu 3 tingkat derajatnya. 3 tingkat ya Pak, bukan 3 ibunya. Jangan disalahartikan. Ini kadang nanti pulang-pulang, "Oh ma, kata Ustaz itu tadi 3 ibunya." Jadi macam mana lah ini? Jangan. 3 derajat, bukan 3 ibunya. Nanti salah paham pula, menikah pula ibu pulang dari sini, bapak itu dari sini. 3 ibu, 3 ibunya, 3 tingkat derajat ibu. Mengapa demikian? Pertama, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kenapa lagi? Kedua, karena ibu telah melahirkan kita ke dunia ini, mengorbankan nyawanya. Bahkan jika disuruh pilih anak atau ibu, dia milih, "Biarlah aku yang mati asal anakku lahir ke dunia ini dengan selamat." Ketiga, dia telah menyusui dan merawat kita hingga kita bosan. Baru yang keempat itu ayah. Ayah tak bisa mengandung. Ada di sini yang bisa mengandung? Ada yang bisa melahirkan? Ada yang bisa menyusui? Ada, tapi tak keluar. Ada, tapi tak keluar. Ya Bu ya? Tak bisa. Kalau ada laki-laki protes, "Kenapa lah mesti 3? Aku pencari nafkah. Kesana kesini aku kerja. Kenapa dia dapat 3 tingkat, aku 1?" Nanti Bu, kalau ada yang bercakap begitu laki-laki, ibu ambil saja buah kelapa itu. Udah, ibu sangkutkan di perutnya. Sangkutkan selama 9 bulan 10 hari. Kalau dia protes, habis itu yakin saya tak protes lagi dia itu. Saya saja mau bawa segini teraso, udah bawa teraso gini, apa lagi masukin kelapa ke sini? Tidur pun payah, berjalan pun payah. Maka dari itu, anak-anakku, hormati ibumu ya, muliakan ibumu. Dengar, tapi jangan pula kamu semena-mena sama ayah, tak begitu artinya. Ya, karena perjuangan omak itu lebih besar, maka hormati ibumu. 3 derajat, baru ayahmu. Ketika Nabi Muhammad hendak wafat, ada satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. "As-salata, as-salata," kata Rasulullah. Apa artinya? Kerjakan salat, kerjakan salat. Anak-anakku, jangan lupa salat ya. Sehari ada berapa waktu? Dimulai dari subuh, habis itu zuhur, asar, zuhur, habis itu asar, habis itu kerojokan ya, jangan tak dikerojokan. Dengar, Bu, 3 hal selama ini masih dikerjakan anak, insya Allah anak kita berada dalam zona yang aman. Pertama, jangan pernah biarkan mereka meninggalkan sholatnya. Mereka belum wajib sholat,
Tapi orang tua wajib mengingatkan anaknya sholat. Jika ada orang tua yang tidak mengingatkan anaknya sholat, jika anaknya tak sholat, dia lepas dari dosa. Tapi orang tua bakalan ditagih Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertanggungjawabannya. Jangan biarkan mereka tak sholat. Kedua, jangan biarkan mereka tak mengaji. Suruh mereka mengaji walau hanya 1 hari 1 halaman. Jangan biarkan mereka tak mengaji. Kan sudah saya bilang tadi, tidak ada yang bisa mengubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran mampu mengubah hidup manusia. Maka dari itu, jangan biarkan mereka tak mengaji. Wajib bagi mereka pandai membaca Al-Quran. Tak tahu sekalipun mereka artinya, insya Allah itu akan membawa ketentraman di dalam hati mereka. Ketiga, bersedekahlah atas nama mereka di hari lahir mereka. Insya Allah, jika 3 hal ini kita kerjakan dan dikerjakan oleh anak-anak kita berada pada zona yang aman. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, Ustaz bagi nih. Yang bisa jawab angkat tangan. Siapa yang tahu surah Al-Fil? Maju. Surah Al-Fil, maju nak. Maju. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam jangan kadari wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bija wa min sittin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu nama anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maju, jilbab hitam. Ayo maju. Ayo lihat nak. Ayo sebutkan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan ketiga, siapa yang tahu nama anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, betul. Itulah calon pemimpin tuh begitu, ya kan? Apa cita-cita kau? Tentang Panji, manusia milenium tidak? Tidak. Coba kau sebutkan dulu. Banyak kali kita satu. Kasih tepuk tangannya untuk Panji. Cita-citanya menjadi tentara yang soleh. Digayakan enggak? Siapa yang tahu nama ibu Nabi Muhammad? Ayo, maju. Pulang kita. Bagikan itu dia makanya. Siapa nama? Clara siapa? Amina. Mana tahunya? Apa cita-cita?
Jadi guru. Oh, apa? Bahasa Inggris. Oh iya, nah ini udah rendah ya. Oh ini pula. Siapa nama raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, sini. Siapa nama? Abraha. Nama kau siapa? Al-Farisi. Al-Farisi, apa cita-cita? Pemain bola. Siapa pemain bola yang kau sukai? Cristiano Ronaldo. Lionel Messi tidak? Enggak. Kenapa? Dia nggak jago. Tak jago. Oke lah. Siapa tadi nama rajanya? Abraha. Betul? Betul? Oke. Habis amplopnya. Oke. Udah selesai? Langsung doa, Bu. Oh, bagi hadiah dulu. Jadi demikianlah tausiah singkat, sebenarnya banyak. Hendak cari ke saya, cuma dah panas dah lah itu ya kan. Insyaallah intinya dapat kita. Jadi kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap saya yang tidak pantas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.